Tetapi yang kita tidak tahu bahwa salah satu kegagalan reformasi TNI sesudah 98 itu adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan tentara untuk mengorganisasi struktur teritorialnya. Kemudian kalau mereka menjadi pelaku ekonomi yang apa namanya yang menjadi orang yang diajak bersaing itu siapa? Ya rakyat biasa. Ya kita nggak harus kasihan dengan mereka. Masyarakat kita seperti begitu. Orang bekerja dua tiga pekerjaan, ya kan? Seorang guru habis dia ngajar jadi guru dia ngojek itu biasa. Ya, tentara juga sebagai profesi itu seperti begitu. Bahwa semua institusi-institusi represif ini sedang dihidupkan kembali, gitu ya. Nah, mulai dari tentara ini, karena ini yang paling besar dan yang akan, kalau jadi ini yang paling ganas. Oke. Oke, eh, selamat siang, Blimade Supriyatma. Selamat siang, pada Aldi. Eh, Ya. apa kabar, Baik, Bli? ya, Baik, sehat, baik ya. ya, Ah. sehat. Belakangan sedang disibukkan dengan apa nih, Bli? Ya, ini pembahasan RUU TNI dan Hmm, terus kemudian apa namanya pemerintahan baru ini ya, mengamati kebijakan mereka gitu ya. Cukup membuat sibuk karena cukup membuat eh, sibuk. karena harus meriset yang baru sama sekali orientasi-orientasi mereka, pemain-pemainnya juga baru, arah Hmm, hmm. kebijakannya juga baru, tantangannya juga baru. Nah, itu yang harus dicermati. Ya. Apakah bisa dibilang benar-benar baru? Ada yang berbeda daripada. Agak berbeda sebenarnya ya, Hmm, walaupun mereka mengklaim bahwa mereka meneruskan hmm. pemerintahan sebelumnya, tetapi sebenarnya secara diametral, secara policy gitu dan kebijakan itu banyak hal yang baru dan pemain-pemainnya sama sekali baru gitu ya, Oke, dan keahliannya juga berlainan gitu. Jadi ya nggak ada, oke. kita harus lihat dengan cermat. Iya, iya. Menarik. Apalagi belakangan ini kan Mhm. Bli Made banyak mengamati isu-isu mengenai militerisme di Indonesia. Mhm. Dan kita hari ini sebenarnya akan berbicara mengenai isu yang lagi banyak Mhm. dibicarakan oleh orang-orang. Tapi kalau melihat pengalaman sebelum-sebelumnya, isu ini militerisme, terus perkembangan militer di Indonesia itu bukan, bisa dibilang kalau digerakkan di mahasiswa itu bukan sesuatu yang eh, diminati pasca reformasi. Tapi kemarin melihat di media sosial, di Twitter, terus ada di Instagram, banyak anak-anak muda itu membicarakan revisi Undang-Undang TNI. Mhm. Dan mereka mengatakan bahwa ini bahaya kalau RUU TNI direvisi. Sebenarnya Blimade mungkin bisa menjelaskan secara eh, sederhana mungkin ya. Kenapa RUU TNI ini bahaya? Apakah ini sejalan dengan semangat reformasi TNI pasca reformasi, Ya. pasca 98 Ah, atau gimana? iya, iya. Iya, ini sebenarnya kan yang diminta, yang mau apa namanya dibahas dalam undang-undang ini kan sebenarnya hanya dua isu ya, tetapi ini isu-isu yang sangat substansial. Pertama, perpanjangan usia pensiun eh, prajurit katanya. Sebenarnya bukan prajurit, prajuritnya mungkin eh, tidak terlalu signifikan. Karena bagaimanapun juga kan sebagai prajurit biasanya kalau di negara-negeri lain gitu ya, di atas umur 50 tahun itu seorang prajurit itu sudah berpikir untuk cari karir lain gitu ya. Hmm, Nah di sini kan nggak bisa, jadi diperpanjang sampai apa namanya. Dan yang paling penting itu adalah usia pensiun para jenderal gitu ya. Usia pensiun para jenderal itu mau diperpanjang hingga bisa sampai 62. Ada yang sampai 62 tahun gitu. Dan bahkan Panglima TNI itu kalau bisa itu 62 tahun masih bisa diperpanjang dua kali oleh Presiden. Itu yang jadi masalah gitu ya. Terus yang kedua itu adalah perluasan peran militer gitu. Mereka bisa masuk di wilayah-wilayah mana saja. Kalau dulu ke 10 apa namanya 10 eh, kementerian atau lembaga gitu sekarang menjadi 16 gitu kan ya. Nah, ini kan eh, kalau saya melihat ini sebenarnya apa ya?
pertama ada beberapa perspektif gitu ya. Pertama dari perspektif sipil gitu. Ya, kementerian-kementerian ini. Benar nggak sih kementerian-kementerian ini butuh orang-orang militer gitu ya, umpamanya untuk menjadi inspektorat. Karena kan di setiap lembaga sipil itu inspektorat mereka punya ya akuntan, mereka punya orang-orang yang berpengalaman untuk mengawasi satu instansi, melihat laporan keuangannya, melihat kebocorannya dan lain sebagainya gitu. Dan juga kita juga sudah punya BPKP dan lain sebagainya gitu. Dan banyak sekali lembaga pengawasan gitu ya. Masa sih butuh TNI lagi gitu kan ya. Terus yang kedua dari perspektif sipil. Kemudian kalau dari perspektif militer itu bagaimana gitu ya. Militer ini sebenarnya mereka punya kemampuan nggak sih gitu. Atau punya personel yang cukup nggak sih untuk masuk ke dunia-dunia sipil ini gitu ya. Maka begitu banyakkah militer kita gitu ya. Nah, di Indonesia itu militer dari ketiga matra itu tuh eh, apa jumlah jenderal kita banyak sekali ya. 1.200 Hmm. jenderal gitu ya. Itu kan ya. Jenderal, marsekal, terus laksamana gitu kan ya. Itu banyak sekali jumlahnya. Apa kita butuh yang sebanyak itu sih sebenarnya gitu ya dengan postur ini apa eh, personil TNI yang sekarang. Nah, sesudah begitu kalau kita melihat ya kemarin kan memang ada ada kendala struktural ya karena kelebihan perwira tinggi TNI gitu ya. Eh, Ya, banyak yang non job itu banyak yang jadi anggota batalion 709 gitu ya gitu kan. Datang jam 7 kerja kosong apa 702 sorry. Batalion 702. 702 ya. Datang jam 7 kerja kosong pulang jam 2 gitu. Kurang jam 2. Jadi non job. Non job ya itu joke mereka sendiri sebetulnya gitu ya 702. Nah, itu eh, apa banyak yang seperti begitu, tetapi itu sudah selesai karena banyak dari mereka-mereka yang jenderal-jenderal ini pensiun gitu ya, sudah pensiun gitu. Dan terus kemudian sekarang bahkan ada kecenderungan karena TNI semakin memperluas khususnya TNI AD ya, semakin memperluas organisasinya. Jadi Kodam kan akan ditambah tuh. Jadi Ya, dari dari 15 tambah 22 jadi 37. Ya, dan itu rencananya 2029 ini sudah terlaksana. Nah, kalau satu Kodam aja itu harus punya dua korem gitu kan ya. Satu korem punya 10 kodim gitu kan. Ini bakalan butuh perwira yang banyak sekali gitu ya. ya. Terus TNI mau ambil dari mana? Apa masuk ke dunia sipil lagi? Apakah cukup perwiranya gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah orang-orang yang sudah di dunia sipil ini gitu, umpamanya dia jadi direktur jenderal gitu di salah satu departemen perhubungan gitu ya. Dia kan udah jadi dirjen kan enak kan ya. Dirjen terus kemudian dapat duit sampingan dan lain sebagainya. Suruh balik ke militer. Apakah dia bukan bukan hanya balik ke militer, tetapi ada banyak dari orang ini yang nggak mau lepas dari jabatan militer karena memang punya itu jadi course mereka, itu jadi salah satu jadi privilege mereka, satu daya tawar mereka. Kalau mereka tentara kan mereka apa bisa bikin apa saja gitu ya Apa di saja. negeri ini. Dan terus Bisa kemudian bikin sabung ayam juga ya, jadi. bikin tabungan. Dan mereka terus naik pangkat gitu, walaupun tidak bertugas di dunia militer gitu kan, nggak adil kan ya. Ada Ya. tentara yang berdarah-darah latihan atau terus kemudian dikirim ke ini eh, naik pangkat juga susah gitu ya dikirim. Terus kemudian ada jenderal yang tinggal di Jakarta punya ajudan terus kemudian dilayani dan segala macam. Jadi ah, apa? Menurut saya hal-hal seperti begini kita nggak usah ngomong kembali ke otoriterisme dan lain sebagainya, tapi dari segi praktis saja ini tidak mungkin, ini membahayakan. Saya sendiri sebagai warga negara merasa terancam gitu karena merasa tidak aman. Karena apa? Karena tidak dilindungi oleh tentara kita sendiri gitu kan ya. Iya, Hmm. tentara kita itu lalai, tidak melindungi. Jadi
Sebenarnya ini kepentingannya siapa gitu ya untuk duduk di sebelah sipil ini? Apakah kepentingan militer Indonesia? Saya kira enggak. Ya, ini kepentingan jenderal-jenderal ini dan kepentingan para politisi sipil yang mau downplaying pada kekuatan senjata itu. Ya, itu yang menjadi Ya, persoalan. menjadi persoalannya. Ya. Tapi sebenarnya dari mana asal usulnya nih, Beli, soal militer itu masuk sipil, masuk ke politik, masuk pemerintahan, mengurusin ekonomi, karena kita melihat sejarah eh, apa tuh tentara di Indonesia itu kan dia terbagi-bagi menjadi Hmm. beberapa kelompok. Akhirnya dia apa ya bisa dibilang memenangkan salah satu kelompok. Akhirnya muncul Hmm. doktrin-doktrin tertentu. Mungkin Ya, ya. Beli Madi bisa. Nah, ini kan ada justifikasi ya, selalu mengatakan ya syukurlah mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak diomongkan lagi bahwa tentara Indonesia itu lahir dari rahim rakyat gitu ya. Memang benar ya, tentara itu lahir dari rahim rakyat. Ketika itu ada gerilya-gerilya dan lain sebagainya gitu ya. Keadaan chaos tahun 45 sampai empat Lima puluh Pak. sembilan itu tentara tidak terbentuk gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba eh, apa berkumpullah orang-orang ini yang the so-called tentara gitu ya. Sebenarnya karena nggak ada tentara gitu. Jadi ketika membentuk tentara itu eh, apa bekas-bekas peta, bekas-bekas tentara di Knil gitu dikumpulkan. Departemen Menteri Pertahanan ketika itu si Sultan Hamengkubuwono ke-9 gitu ya. Terus kemudian ada lagi laskar-laskar kiri, laskar-laskar Islam, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak ikut kumpul, tapi yang ikut berkumpul ini adalah bekas-bekas peta dan bekas-bekas kenil gitu. Kenil. Ya, bikin sebuah tentara. Nah, sementara di luaran, rakyat itu juga bergolak gitu ya. Sehingga mereka bikin juga laskar-laskar gitu ya. Kalau laskar-laskar itu kan kalau kita bilang sekarang itu kan sama seperti ormas-ormas itu loh. Ya, ormas-ormas itu yang waduh kalau udah ngumpul pakai seragam doreng kemana sangar-sangar kan lebih sangar dari tentara gitu ya. Nah itu mereka yang berperang gitu dan terus kemudian orang-orang yang terlatih secara profesional orang seperti Nasution, Simatupang, Kawilarang dan lain sebagainya itu ingin membuat satu organisasi yang beneran tentara gitu ya. Tapi ini kan sulit gitu. Nah, ketika sesudah 49 ini berusaha Hmm. restrukturisasi dan reorganisasi gitu ya, era itu ya. Ya, Terus ketika mulai kemudian disortir siapa yang boleh masuk tentara, siapa yang tidak gitu kan ya. Yang tidak sebagian besar ya dari laskar-laskar ini yang adalah hmm. ormas-ormas ini. Bukan berarti mereka nggak berjasa loh, mereka berjasa betul untuk negara ini karena memang negara tentara kita belum terbentuk secara sempurna gitu ya. Nah terus kemudian sekarang itu apa muncul pemberontakan di daerah dan itu kemudian dijustifikasi. Ya, jadi Hmm. justifikasi bahwa kita ini tentara rakyat, bahwa kita ini punya peranan tidak hanya di bidang pertahanan, kita di bidang politik juga kita harus ini, kita juga menentukan negara, berhak menentukan negara dan lain sebagainya. Dalam zaman Orde Baru, ini jadi doktrin yang suci sekali. Ya, wah tentara itu beneran, ini Indonesia adalah tentara gitu, tentara adalah Indonesia kan kayak gitu pada waktu zaman Orde Baru ya. Terus kemudian kita mereformasi itu. Oh, enggak, kamu itu bagiannya cuma pertahanan. Terus Anda itu sekarang apa namanya? Kita berfungsi sebagai sebuah negara yang normal gitu kan ya. Negara yang normal itu ya tentaranya ngurusin pertahanan aja, ya kan. Kalau seandainya diperlukan di bidang-bidang sipil dan lain sebagainya, ya Anda harus bertindak sebagai sipil gitu supaya supaya apa? Supaya tentaranya nggak kacau, sipilnya juga nggak kacau gitu loh logikanya gitu ya. Ya. Wah, berbicara mengenai Orde Baru, Beli. Sebenarnya eh, sebagai Beli Made yang pernah Hmm. ada di zaman Orde Baru dan sebagai pengamat militer dari masa ke masa, sebenarnya apa daya rusaknya ketika militer itu masuk ke ranah ekonomi politik Hmm. pada masa itu gitu. Hmm.
Jadi Ada yang mengatakan, karena ada yang mengatakan bahwa tentara profesional sehingga bisa mengurusi manajerial perusahaan hmm, dan hmm, sebagainya. hmm, hmm. Sebenarnya apakah itu hal yang benar atau ya mereka juga nggak kebal? Ya, 32 tahun pertama hidup saya itu dalam zaman Orde Baru ya. Jadi saya dari sejak kecil itu, sejak bayi sampai ini tuh mengalami bagaimana eh, eh, apa namanya negara ini dikelola oleh tentara. Itu tentu ada pasang surutnya gitu ya, baik pada zaman Orde Baru sendiri ya. Ada Soeharto kan ketika itu sudah menjadi sipil juga, dia bikin Golkar juga gitu ya. Itu sebenarnya partainya dia gitu. Dulu dulu Golkar itu apa namanya partai tunggal. Kalau istilahnya Bapak Jokowi sekarang itu partai perseorangan lah itu, karena itu Hmm, semua ditentukan oleh Soeharto gitu ya. ya. Nah, eh, apa eh, tentara ketika itu kemana-mana. Kalau Anda jenderal, itu Anda pensiun, Anda dapat apa namanya, dapat HPH. Atau Anda terus kemudian begitu Anda masuk menjadi dandim aja, tidak di Akmil dulunya, tapi masuk dari bawah gitu. Terus kemudian Anda bisa jadi anggota DPR. DPR D tingkat 1 atau tingkat 2 gitu. Tidak lewat pemilihan, jalur diangkat gitu, istilahnya dikaryakan gitu ya. Terus kemudian ya karena Anda ada di sana, tidak dipilih oleh rakyat gitu ya. Terus kemudian Anda punya senjata, ya apa aja Anda bisa bikin apa aja kan, membuat keputusan apa saja gitu ya. Dan memang tersentralisasi. Dalam artian seperti begini, contohlah di dunia pertanian gitu ya. Soeharto bilang kita harus swasembada pangan. Ya, persis seperti sekarang ini, kita harus swasembada pangan. Kemudian apa yang dia lakukan adalah udah perintahkan dari atas sampai ke bawah. Babinsa, kamu sekarang kita atur jadwal kapan nanam padi, karena nanam padi harus serempak kan. Bibit apa yang harus ditanam, pupuknya bagaimana, ini semua itu lewat Babinsa. Dan orang nggak boleh nanam padi lain gitu ya. Nah, itu saya dengar cerita pada zaman Orde Baru itu. Kemarin ada yang menulis sebuah cerita bagus gitu ya. Apa dia nanam padi jenis lain, nanam padi lokal gitu ya. Diambil oleh Koramil, ya, ditampar dan terus kemudian disuruh cabutin padinya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan arahan gitu kan. Jadi tidak cabutin, terus kemudian cabutin ya dia pulang, dia cangkul lagi, dia tanam lagi. Dia tanam lagi, dia bandel gitu ya. Tanam lagi, sudah itu sudah panen, dia bikin syukuran, dia undang dan ramilnya. Terus kemudian dan ramilnya bilang kok nasinya enak banget ya, pulennya bagus. Wah. Ya Pak, ini nasi dari Masih yang padi yang Bapak suruh cabut kemarin itu gitu ya. Nah, itu seperti begitu situasinya. Ya. Oh, kalau dia zaman Orde Baru orang kayak saya ngomong kayak begini itu udah lama saya hilang gitu. Nggak boleh mengkritik pemerintah, nggak boleh punya pendapat lain, ya. Anda harus berpikir sesuai dengan arahan pemerintah, gitu kan ya. Eh, eh, Sama sekali tidak ada kebebasan, tidak ada apa namanya, dan yang paling penting itu mereka memperkaya diri sendiri, luar biasa kayanya. Ya, sementara kita, kalau saya hidup di sekolah swasta, saya bersekolah di sekolah swasta ya, cukup elit di Denpasar gitu ya. Semua anak-anak karena berdekatan dengan kompleks tentara, semua anak-anak perwira menengah itu hampir semua itu ada di sekolah saya. Bahwa kalau kita lihat loh, luar biasa gaya hidup mereka itu dibandingkan dengan kita-kita gitu ya. Itu kelihatan tuh jenjang sosialnya dan ininya. Ya, bagaimana mereka menjadi privilege Hmm, class hmm. gitu ya. Nah, Ya, apa kita mau kembali ke zaman itu gitu ya? Tidak ada equal opportunity untuk kesempatan yang sama untuk semua orang. Ya, itu yang harus benar-benar kita pikirkan. Ya. ya. Eh, tapi kan sudah banyak terjadi, Bli, dalam artian di masa sekarang eh, ketika revisi RUU TNI ini udah digulik. Sebenarnya kan sejak tahun lalu 2003 sudah Hmm. digulirkan, tapi
permainan di belakang ini, memasukkan orang-orang TNI aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil itu sudah terjadi, sudah jamak dilakukan, gitu. Jadi Mhm. sebenarnya eh, apa sih ketika balik lagi ke revisi ini sebenarnya apa yang mau di apa ya, gongnya itu apa? Hmm. Kalau Blimade melihat, Ya, saya pikir kita sejak zaman Jokowi sebetulnya, ya, mulai dari tahun 2015, dengan menteri yang sama ini, begini, pada waktu yang sekarang kita persoalkan kan adalah TNI yang masuk ke dalam jabatan sipil di tingkat elit kan ya. Jadi ya, dirjen, jadi ya, ini, jadi itu dan sebagainya. Orang kayak Teddy dan lain ya, sebagainya. Itu yang dipersoalkan. Tetapi yang kita tidak tahu bahwa salah satu kegagalan reformasi TNI sesudah 98 itu adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan tentara untuk mengorganisasi struktur teritorialnya. Ya, di negara-negara lain itu yang ada itu kesatuan tempur, tidak ada kesatuan teritorial, gitu ya. Nah, yang sekarang terjadi dan sejak awal 2015 itu adalah eh, apa namanya, penggunaan TNI di tingkat pedesaan itu sudah terasa sekali gitu ya. Bukan ya, hanya bukan hanya TMDD ya, TNI masuk desa gitu ya, tetapi apa dulu istilahnya ABRI masuk desa gitu ya. Tapi sekarang TNI Manunggal masuk desa gitu ya, TMDD gitu ya. Oke. Ya, apalah gitu anunya, istilahnya gitu ya. Bukan hanya itu saja, tetapi juga tahun 2015 Menteri Pertanian, orang yang sama, Amran Sulaiman, ya pada Sulaiman. Amran Ya, Sulaiman ini ya membuat satu peraturan menteri yang namanya apa namanya UPSUS Pajale, itu upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Dan itu 50.000 Babinsa itu mendampingi petani-petani untuk mencapai target ini. Ya, 2016-2017 Indonesia itu swasembada pangan secara statistik itu kita kelimpahan pangan benar gitu ya, padi yang beredar di masyarakat. Tetapi lama-lama kan juga orang capek gitu ya. Begitu 2018 produksi anjlok lagi. Sampai sekarang kita nggak bisa apa hmm, namanya. Dan mungkin tahun ini mungkin akan terjadi karena apa? Karena pola yang sama itu diterapkan lagi. Dan ini yang terjadi secara besar-besaran. Ya, eh, sekarang itu akan ada Batalion Teritorial Pembangunan. TNI sendiri yang akan eh, apa mengamankan produksi produksi pangan gitu ya. Jadi dalam Batalion Teritorial Pembangunan yang menurut Syafri Syamsuddin tahun ini akan dibikin 100 batalion itu, BTP namanya, Batalion Teritorial Pembangunan itu 100 itu akan ditempatkan di kodim-kodim gitu ya. Dan ini ada kompi pertanian yang akan apa namanya menanam padi, kompi perikanan, kompi peternakan, kompi kesehatan. Nah, pertanyaannya terus kemudian apakah TNI itu untuk itu sih? Itu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian terus yang kedua, ini ini kan sebenarnya kalau mereka memproduksi, mereka bersaing. Bersaing dengan siapa? Karena ini yang dikerjakan kan adalah audit ekonomi kan ya. Dan ekonomi itu kan selalu persaingan ya. Ada harga, ada pasar, ada harga gitu ya. Dan tergantung dari apa permintaan, ya ya, penawaran dan permintaan gitu kan. Apa supply and demand gitu ya, supply dan permintaan gitu. Nah, terus kemudian kalau mereka menjadi pelaku ekonomi yang apa namanya yang menjadi orang yang diajak bersaing itu siapa? Ya rakyat biasa, ya kan? Taruh umpamanya sekarang resourcesnya kan terbatas. Ya, ya, air kan terbatas. Apa, kalau Anda pernah hidup di desa, eh, apa namanya, Anda pasti akan tahu bahwa air itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat penting untuk petani dan kadang-kadang orang sampai bacok-bacokan kalau organisasinya nggak baik, gitu ya. ya, Nah, sekarang kalau petaninya bersaing dengan tentara butuh air juga, gitu kan ya. Ya kan?
Ya. Tentara butuh air juga untuk mengairi padinya, untuk pertanian, apa tuh, perikanannya, apalagi perikanan kan butuh butuh air yang banyak sekali gitu kan ya. Mungkin peternakan tidak, tapi peternakan terus kemudian lambannya mereka dapat dari mana gitu. Nah, kayak begini ini, terus kemudian apa ya mereka menjadi pesaing ketika mereka panen. Terus kemudian siapa yang gabahnya pertama kali harus dibeli gitu kan. Kalau mereka butuh pupuk, siapa yang harus diprioritaskan? Petani biasa atau TNI-nya gitu kan. Karena jumlah pupuk juga terbatas kan. Kita tahu petani ngeluh di mana-mana tentang pupuk, ketersediaan pupuk gitu ya. Nah, lama sekali itu persoalan nggak bisa selesai. Nah, ini terus kemudian gimana gitu ya? Eh, Ya, pertanyaan substantifnya tentara ini tentara apa petani gitu ya mau dibikin sama tentara ya tentara itu bukan pekerjaannya bertani tentara itu pekerjaannya berperang gitu ya Ya. ya itu nggak boleh dia punya pekerjaan lain selain berperang saya sebagai warga negara pembayar pajak saya menuntut tentara saya siaga 24 jam untuk melindungi saya itu yang saya bayar itu loh ya. Nah, ini kalau kalau ini seperti begini, terus kemudian jadi pertanyaan besar lagi gitu ya. Ini untuk kepentingan siapa sih sebetulnya kayak ugal-ugalan kayak begini ini? Ya, saya berani mengatakan bahwa ini ugal-ugalan. Ya, Ya, nah beli. itu. Heeh. Berarti it- struktur komando teritorial masih sangat jadi masalah ya, beli ya di dalam eh, pasca reformasi ini. Dan sekarang semakin bermasalah karena Semakin terus kemudian semakin bermasalah. terus kemudian ditambahi dengan hal aneh-aneh ini seperti Hmm. batalion teritorial pembangunan, bikin batalion baru di 5 batalion baru di Papua gitu ya, 3 ditempatkan di Papua Selatan, terus kemudian 3 ini diterjunkan untuk membuka lahan, membuat sawah. Hmm. Pekerjaan TNI itu bukan itu gitu loh. Ya. Ya, nah ini yang aneh menurut saya dan ya kalau ada apa-apa kita nggak pernah menang perang sebetulnya ya. Nggak pernah terbukti kita menang perang gitu ya. Jadi eh, ya ya mohon maaf ya konsentrasi aja lah dengan pekerjaan itu gitu loh yang dibebankan, yang diminta, yang diberi tanggung jawab oleh rakyat itu adalah pertahanan. Di situ aja tuh. Ya. Menurut Beli Made, berarti apakah struktur teritorial atau komando teritorial hari ini sebenarnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman atau model seperti apa? Kalau kita berperang, memang itu ada blocking dan lain sebagainya. Ya. Tetapi itu dibuat ketika kita berperang. Ya itu makanya orang kalau kalau berperang itu mereka membuat pusat-pusat komando itu di mana menempatkan pasukan itu sekarang di masa damai bagaimana gitu ya. Bukan membuat struktur teritorial. Hmm. Struktur teritorial itu kan tidak mobile. Ya kan, Iya. yang dibutuhkan dalam seperti umpamanya, ya kalau kita diserang di Natuna gitu ya, apa yang bisa dibuat oleh Korem di Manado atau Korem di Maluku atau Kodam di Maluku gitu ya? Apa yang bisa dibuat oleh Kodam di Bali gitu ya? Nggak bisa. Ya, yang Ya. dibutuhkan itu adalah batalion lintas udara yang bagian Ya. tempur gitu kan ya. Orang di Natuna kita berperang, ada serangan dari utara, kemudian untuk mempertahankan kita butuh batalion lintas udara. Ya, A- itu logiknya itu di situ gitu loh. Kan dulu dulu ini komando-komando teritorial ini kan dulu dipakai ketika kita struktur kita benar-benar lemah, kita nggak punya apa-apa, kita mau perang gerilya gitu ngajak rakyat. Ya. Itu kalau ada perang, otomatis rakyat itu akan ikut Ikut. Ya. berperang. Nggak mungkin mereka akan meninggalkan tentara aja gitu ya. Jadi ini pemikiran yang menurut saya ya ya jenderal-jenderal ini sebenarnya lebih mementingkan dirinya sendiri Ya. Ya. ya Mm. ketimbang mementingkan kepentingan bangsa. Jenderal-jenderalnya loh ya. Saya tidak anti dengan TNI, saya mencintai TNI banget. Tapi jenderal-jenderalnya ini yang haus kekuasaan, yang matanya tidak pada sisi militer sebagai pertahanan, tapi benar-benar ingin menggemukkan diri. Kalau saya boleh berterus terang ya. Ya. Hmm. Jadi eh, ini yang sekarang kita pernah. Dan kalau kita lihat latar belakang jenderal-jenderal ini kan elitis semua kan, semua Elitis. elitis.
semua elitis, ya, semua dari keluarga yang hampir sebagian besar dari keluarga-keluarga orang-orang besar, elit dari negeri ini. Itu loh yang ini loh yang menjadi masalah. Ya, sementara prajurit-prajurit kita, orang-orang yang bekerja keras untuk mempertahankan negara ini, ya, saya yakin semangatnya mas murni betul gitu ya, masuk apa namanya ke masuk menjadi dinas tentara memang benar-benar mau mengabdi. Ini terpinggirkan oleh kepentingan-kepentingan seperti begini, kepentingan-kepentingan sesaat. Dan ada yang mengatakan bahwa tentara boleh berbisnis karena melihat tentara-tentara yang ada di bawah dengan pangkat-pangkat yang ada di bawah itu banyak yang ngojek online dan lain sebagainya, itu jadikan alasan sekarang beli. Itu menurut saya alasan yang sangat konyol ya. Ada satu orang tetangga saya di sini di Imogiri, ya, anggota bertugas di Koramil. Ya, masuk koran beberapa beberapa waktu lalu gitu ya. Saya lupa namanya sersan siapa gitu ya, serda siapa apa pangkatnya saya lupa Peldu atau sesudah dia sehari-hari dia pakai pakaian tentara gitu ya, masuk jam 7 kemudian pulang jam 5 jam 4 kalau nggak salah. Terus kemudian sehabis itu jualan sate kronyos. Itu menambah ekonomi keluarga. Ini orang hard working Indonesian yang saya hormati betul. Ya, kita nggak harus kasihan dengan mereka. Masyarakat kita seperti begitu. Orang bekerja 2 3 pekerjaan, ya kan? Seorang guru habis dia ngajar jadi guru dia ngojek itu biasa. Ya, tentara juga sebagai profesi itu seperti begitu. Tidak membiarkan, tidak terus kemudian memberikan mereka jalan keluarnya adalah sudah biarkan saja gitu. Kita Ya, mampu pendapatan mereka juga 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 lumayan cukup, tapi mungkin tidak cukup untuk hidup yang mungkin beli rumah yang ya kalau biasanya dapat yang 70 meter ya sekarang kepingin punya rumah yang 150 meter. Nggak salah gitu ya. Tapi ini bukan menjadi alasan bagi tentara untuk boleh berbisnis. Saya berikan contoh sekarang seperti begini. Tentara di mana-mana sekarang dimobilisasi untuk membeli beras Bulog. Ya, dan saya tahu mereka itu dapat fee, tidak banyak. Ya, dari setiap per kilogram enam hmm, ribu lima ratus per kilogramnya mereka dapat fee mungkin 100 atau 50 perak dan sebagainya. Oke gitu ya. Tetapi ini akan membuka peluang bisnis untuk tentara. Karena ya, apa? Karena mereka menggantikan peran tengkulak gitu kan ya. Bisa aja terus kemudian tentara mengatakan tentara-tentara ini kalau dia punya naluri untuk bisnis, oke kamu stop deh. Apa namanya? Saya nggak akan beli beli 6.500 gitu ya. Nggak terima lagi, Bulognya nggak terima lagi gitu, sehingga ditolak, ya kan? Ditolak. Tapi terus kemudian itu membuat harga rendah. Kamu datang ke saya, supaya nggak ditolak, saya beli 6.000 boleh nggak? Yes, bisnis. Itu membuka peluang tentara menjadi free rider gitu ya. ya, Nah ini loh ya, eh, saya menolak sama sekali anggapan bahwa kasihan prajurit-prajurit. Semua orang dari berbagai profesi itu punya 2 3 pekerjaan dan itu biasa, ya. Dan itu biasa. Dan tentara juga gitu ya. Saya menghormati betul mereka yang bekerja keras, ya, untuk kemakmuran dirinya dan keluarganya dengan cara-cara yang halal gitu ya. Itu 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 apa namanya hal yang sangat biasa. Kalau kalau kita lihat ya, guru ngojek kan nggak pernah dipersoalkan itu ya. Kenapa ya. kok tentara ngojek harus dipersoalkan gitu kan? Ya, nah itu yang nggak masuk akal cara berpikirnya itu. Ini juga mencerminkan elitis. Ya, Hmm, hmm. nah, semua tentara-tentara ini berpikirnya elitis ya. Semua perwira harus kolonel harus kendaraannya harus Pajero gitu kan. Nah, ini loh yang kacau dari negeri kita inflasi semuanya. Semua lulusan Akmil harus jadi jenderal, ya kan? Eh, itu ya padahal Dan pangkat demand tertinggi. demand untuk menjadi kayaknya menjadi semakin tinggi. Iya, dan Jadinya mendorong perwira-perwira yang apa eh, tidak berasal dari keluarga elit untuk
benar-benar catch up gitu, berusaha untuk menyamai mereka yang berasal dari keluarga elit gitu, melakukan apa saja gitu ya. Ya, Ini termasuk nggak sehat. korupsi ya, Bro. Ya, Oh sangat, akhirnya ya. ya sangat. Dan kita tahu ya bagaimana tentara menjadi apa namanya korup atau kalau tidak memperdagangkan jabatannya gitu menjadi pengawal ini dan itu gitu ya. Kita tahu seperti itu karena strukturnya seperti begini, itu dibikin seperti begitu. Gitu ya. Ini yang harus benar-benar kita harus apa dalam teori hubungan sipil militer itu ada yang namanya concordance theory gitu ya. Jadi bagaimana sipil, militer, dan kemudian warga negara, ya elit, kemudian elit sipil, kemudian militer, dan kemudian warga negara ini berinteraksi satu sama lain. Termasuk salah satunya yang paling penting adalah menentukan siapa yang menjadi personil Hmm, militer gitu. Bagaimana merekrut ini ya. Jangan sampai rekrutmen rekrutmen kita kalau kita nggak tahu kan ya, udah umum lah, sudah rahasia lah itu ya. ya, Bagaimana rekrutmen ini dilakukan. Itu luar biasa. Ekonomi itu dalam ekonomi tersendiri itu. Ya, itu bisnis tersendiri. bisnis Oke, tersendiri. Bima Ade, kita udah lumayan udah 40 menit, Bli. Nggak kerasa. Eh, sudah banyak tadi menceritakan masalah-masalah dan urgensi RUU TNI ini sebenarnya ini untuk kepentingan elit dan eh, mungkin kalau dari Blimade apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini dan juga bukan eh, karena sudah banyak yang mengatakan bahwa kita harus mengawal terus mengkritik tapi kritik yang seperti apa dalam artian ini kalau TNI mau diarahkan ke reformasi yang sesuai dengan amanat demokratisasi pasca 98 itu harus apa harus Hmm. bagaimana gitu. Kalau saya sih, Anda kita semua sekarang ya, saya sebenarnya sudah bukan pemilik masa depan lagi gitu ya. Saya sudah out of date gitu ya. Tapi ya kawan-kawan yang akan mengalami ini jangan sampai mengalami 32 tahun masa saya gitu. Eh, yang hasilnya sekarang ini juga kita lihat ya. Generasi saya kan generasi yang apa yang pernah mendobrak terus kemudian cepat sekali patah gitu ya. Begitu dikasih iming-iming jadi apa Wamen. ya? Kalau wamen ketinggian lah. Kalau wamen ketinggian lah. Pokoknya jadi operator kecil-kecil dengan gaji ala kadar aja mau gitu ya. Nah, itu ya generasi saya gitu. Jadi ya walaupun pada awal-awalnya kami benar-benar melakukan reformasi di banyak hal gitu ya. Tapi sekarang kami sendiri, generasi kami sendiri yang menanggalkan. Ya, Hmm, jadi dulu pada waktu reformasi rame-rame kami masuk ke negara gitu ya, memperbaiki banyak hal. Kita punya KPK, kita punya ombudsman, kita punya segala macam itu ya, termasuk hmm. reformasi TNI, mengeluarkan TNI dari badan-badan legislatif itu prestasi kita gitu. Membentuk Mahkamah Konstitusi itu terjadi pada generasi saya gitu. Tetapi juga pada generasi saya juga yang menggagalkan semua ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah generasi berikutnya itu akan sanggup hidup dengan situasi seperti ini. Karena situasi seperti ini itu situasi mandek. Ya, jadi eh, market collapse yang kita miliki kemarin itu tidak mungkin tidak langsung bersinggungan dengan per apa namanya dengan RUU TNI ini gitu ya. Tetapi Hmm. itu ada hubungan yang sangat jelas karena pemerintah ini sekarang ini itu tidak becus mengurus ekonominya gitu ya dan berdiri atas fondasi yang goyah. Ya mereka memerlukan dukungan dari tentara ini. Sebentar. Ya, jadi kalau ini dibiarkan berlanjut, kita akan menjadi di situasinya persis seperti Orde Baru. Ya, begitu Anda berbicara, kemudian ada kesulitan ekonomi sedikit, di mana harus ada market reform umpamanya. Dan Ya. dalam market reform itu yang dikorbankan adalah orang-orang yang di bawah, buruh-buruh dan lain sebagainya. Lebih sulit untuk ini dan pengusaha akan seenaknya menurunkan upah, menghapus apa namanya jaminan-jaminan sosial gitu ya. Buruh haid harus bekerja
seperti begitu misalnya. Nah, ini mereka butuh tangan untuk merepresi ketidakpuasan ini. Dari mana mereka dapat itu? Ya dari tentara Tentara. dan dari polisi, dari jaksa, gitu ya. Ini yang harus kita amati betul gitu ya. Kita harus amati betul bahwa semua institusi-institusi represif ini sedang dihidupkan kembali, gitu ya. Nah, mulai dari tentara ini, karena ini yang paling besar dan yang akan, kalau jadi ini yang paling ganas. Saya masih mengalami loh pasukan anti huru hara PHH. PHH. Iya, sekarang kan tidak ada PHH itu ya. Ya. Dulu itu ada PHH, itu paling ganas kalau keluar. Kalau ada demo, mereka pakai motor trail gitu dan formasinya dan nembak, ya. Di di apa namanya mereka boncengan, yang di belakang itu pakai senjata kan tembak ke ini. Itu saya mengalami zaman itu panser-panser dikeluarkan. Kita mau balik ke zaman itu gitu ya. Kalau seandainya fondasi ekonomi dari rezim ini tidak bagus, mereka harus mengambil kebijakan, ya, mau menghantam semua, ya, jaminan sosial, ya, BPJS ditangguhkan ini karena negara nggak punya uang, karena mereka sendiri juga karena negara nggak punya uang, Ya. bisnis mereka juga terhambat gitu ya. Oligarki ini mengeluh bahwa bisnis tidak baik dan terus kemudian mereka memaksa untuk mengambil kebijaksanaan drastis, perlu represi, ya kan? Nah, kalau ini masih diteruskan, nggak tahu Anda siap dengan situasi itu. Kalau Anda merasa bahwa oke-oke aja, ya silahkan gitu ya. Saya sudah bukan lagi pemilik masa ini gitu ya. Saya sudah sebentar lagi out gitu. Ya, itu. Oh, oke, Bli. Berarti sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Pertama sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon. Jadi kalau kita mengulang lagi di masa lalu, akan Ya, terlihat sebagai lelucon. sedihnya, sedihnya di situ. Sedihnya di situ. Sedihnya. Oke, eh, terima kasih Bli Made untuk waktunya, Terima kasih, untuk sama-sama. eh, Ya. ilmunya, udah share Terima kasih. dengan kita. Mudah-mudahan ada gunanya. Iya, sangat banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan. Terima kasih Blimade. Semoga kita bisa ketemu lagi di dalam podcast-podcast YLBHI. Semoga sehat selalu, Bli. Ya, sama-sama kamu juga, Aldi. Ya, terima kasih ya. Eh, Terima kasih, Bli. ya.